Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita kembali di MC Purwodadi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dari Pak Toto bisa hadir kembali ke hadapan panjenengan semua. Di sini nanti dari Pak Toto akan berbagi kembali untuk perakitan mesin di jenis Innova 2.0 atau CC 2000. Semoga apa yang Pak Toto bagikan nanti bisa bermanfaat kembali untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Selamat menyaksikan. Kita akan memulai dari perakitan mesin mulai dari awal atau mulai dari nol. Telah kita lakukan untuk memperlebar diameter dari liner atau buring. Terdapat permasalahan asap di bagian knalpot yang lumayan banyak. Kemudian dari oli mesin ini seringkali berkurang. Dan kita akan mulai untuk awal pertama dari pemasangan atau perakitan. Kita pastikan kembali untuk pemasangan pipa jet oli atau semprotan oli yang berfungsi membasahi di bagian pen piston atau di bagian piston ini telah terpasang semua. Karena apabila dari aspruk sudah terpasang, dari pemasangan ini agak merepotkan, jadi kita utamakan atau pasang terlebih dahulu dari pipa semprotan olinya. Pak Toto menyarankan kembali untuk baut-baut sebaiknya dilakukan pengencangan secara benar, karena beberapa kasus seperti yang dari plat B kemarin atau bulan lalu Pak Toto menemui untuk permasalahan dari saringan kasar oli ini, bautnya terdapat kendor dan menjadikan oli tidak bisa naik. Di belakang ini juga terdapat kasus yang sama, jenis kolte lama. Mungkin dulu sebelumnya telah melakukan pergantian pompa oli. Dan sayang sekali dari pompa oli dari baut-baut ini kurang kencang, menyebabkan dari pipa saringan kasar oli ini terdapat kendor. Kasus yang sama ini ada di belakang kita, di belakang layar maksud Pak Toto. Kasus yang sama dari metal sudah terdapat sempat berhenti atau mesinnya tidak bisa beroperasi, tapi alhamdulillah setelah dari pengecekan dari metal ini sudah dilakukan pergantian dan bisa berfungsi kembali. Atau dari metal kita lakukan pergantian, dan yang lama ini sudah terdapat longgar dan menyebabkan suara yang sangat kasar sekali akibat dari oli ini tidak bisa membasahi di bagian metal-metal. Setelah dari baut pipa semprotan oli kita kencangkan, kita mulai untuk pemasangan metal duduk. Telah Pak Toto sampaikan tadi, dari metal duduk ini masih bisa kita gunakan karena juga masih utuh semua. Jadi untuk proses pembongkaran kita pasangkan agar nanti dari saat perakitan ini tidak berpindah tempat, karena dari metal ini sudah melama. Di jenis Innova ini tidak ada nok metal, hanya meluruskan dari lubang oli tidak tertutup atau dari metal ini berposisi di tengah.
bisa kita basahi dari kesemua metal, nanti dilanjutkan untuk pemasangan askruk. Untuk pasangan dari metal duduk bisa melihat di bagian bawah ini terdapat angka yang menjadi urutan pemasangan, dan dari bentuknya ini membentuk dari anak panah. Dari anak panahnya mengarah ke bagian depan. Untuk mengencangkan baut dari metal duduk ini bisa menggunakan kunci torsi dari kekencangan maksimal 7,5 kg. Kita cek dari putaran askruk sebelumnya tidak bermasalah, pastinya juga tidak bermasalah kembali saat kita rakit. Dan bisa kita lanjutkan untuk pemasangan dari dudukan sil askruk belakang. Untuk seng atau dudukan dari, sebentar Pak Toto, ada telepon. Apa? Ini 9 ono gak, Mas? Ya ora iso, metal kudu seragam padha to ya. Wes kepelek. Dari sil askruk akan kita ganti yang baru semua, atau dari sil. Pak Toto juga telah menukar dari perpak bawaan packing set, karena dari packing set ini meskipun Toyota Lexus, saya meyakini tidak asli. Untuk perpaknya kita belikan sendiri dari perpak headnya.
Untuk seng yang menjadi dudukan dinamo starter kita pasang belakangan, karena nanti saat kita guling-gulingkan dari bloknya ini nanti malah terdapat bengkok, langsung kita pasang roda gilanya. Dan bisa kita pasang untuk di bagian piston, karena untuk di bagian depan harus dari silinder head terpasang terlebih dahulu. Kita akan pasang di nomor 1, nomor 4, nomor 2, dan nomor 3. Kembali lagi kita ingatkan, biasanya untuk di mesin-mesin bensin dari tukang kolter sudah menyertakan untuk urutan angka pemasangan piston, karena memang di kolter secara presisi biasanya sudah disertakan untuk angka-angka yang menjadi posisi piston dalam pemasangannya. Untuk mengetahui arah depan di bagian piston, bisa memperhatikan di bagian atas piston terdapat cowakan seperti ini yang merupakan arah depan. Bisa kita atur untuk celah ringnya agar tidak lurus. Alhamdulillah dari 4 piston sudah kita pasang, tinggal kita kencangkan dari bautnya di bagian baut metal jalan. Selang loro ini mau. Iya. Eh? Apa ya? Yang dipasang apa? Kayak podo tadi. Dawa nih. Ayo, dawa podo.
Berarti ada mesin gimana enggak? Misalnya ini. Bisa waduh. Untuk kaltor di bagian bawah kita pasang nanti karena masih ada 4 baut yang belum terpasang di bagian sebelah sini. Setelah dari cover timing chain terpasang, ini akan kita lanjutkan untuk pemasangan dari silinder head terlebih dahulu. Yuk pindah nah. Geser mrene. Ciro. Geser mrene nek. Kan gak ulik-ulik nak. Di sini dari Pak Toto juga menyarankan kembali lakukan pengecekan dari permukaan silinder blok. Ini telah kita lakukan pengecekan juga, kita gunakan ampas juga plat, memastikan dari kondisi permukaan silinder blok ini benar-benar rata. Juga untuk di bagian silinder head dari kedua sisi tersebut sudah kita lakukan penyelepan sendiri, karena seringkali terdapat kasus panas yang tidak terselesaikan, hanya permasalahan di bagian celah ini terdapat kebocoran. Untuk perpak yang asli berbahan seng sebanyak berapa lembar ini? 3 lembar. Itu yang lebih bagus dan lebih tahan panas ketimbang yang berbahan ringlet atau asbes. Dan akan Pak Toto tambahkan dari lem gasket cair, meminimalisir dari kebocoran oli, kebocoran kompresi, juga kebocoran oli. Pak Toto mengingatkan kembali, posisikan dari piston ini berposisi rata atau di bagian tengah. Dikhawatirkan nanti saat terpasang dari asnoken, kemudian dan sebagainya, di bagian komponen silinder head dari salah satu atau beberapa klep tertekan dari piston ini tidak berbenturan dengan lap. Makanya kita sarankan berposisi di tengah dari keempat pistonnya. Ya benar. Untuk kekencangan dari baut silinder head bisa disamakan untuk di bagian metal duduk, maksimal di 7,5 kg.
Kita periksa kembali dari kesemuanya. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk pemasangan adjuster valve juga dari topi klep. Nanti saat menyalakan mesin jangan khawatir kalau dari mesin ini bersuara kasar, karena sistem dari pengaturan celah klep ini berdasarkan tekanan oli. Nanti apabila dari adjuster valve ini sudah terdapat atau terisi oli, nanti dari mesin akan halus sendiri karena dari sistem penyetelan klepnya ini secara otomatis. Dilanjutkan pemasangan noken as, Mas Udin. Noken as akan kita basahi oli terlebih dahulu. In sing bagian enek VVT nih, patokan dari in ada VVT nya. Kenapa tak kayak oli? Udah pasang. Untuk urutan pemasangan juga bisa memperhatikan angka-angka yang tertanda di bagian atas, ada I, ada E, tinggal angkanya berapa, anak panah menghadap ke depan. Ini sekalian masukin. Mana sana silip burung, Mak? Bisa kita lanjutkan kembali untuk di bagian depan atau di bagian komponen timing chain.
akan Pak Toto pertebal dari tandanya. Ring kena 17 ring. Jadi mbok kena kuwi aku berarti apa, Mas? Tidak berarti keras. Lho kok 19 17 ring. Iki to ki. Dan juga di bagian bawah. Tadi mana tadi? Patokan untuk pemasangan bisa di bagian atas, bisa di bagian bawah. Menyesuaikan karena dari damper atau tensioner belum terpasang, ini masih bisa kita geser-geser dari gigi askruknya. Berarti untuk bagian askruk harus kita putar. Yang sini bisa dipasang Mas Udin, dempering. Bautnya dawa sing resik ketok resik. Ya iku. Loro. Atas dipasang dulu. Dawa. Iku tendek. Padha ta kudune? Kurang dawa. Harusnya segini. Kurang dawa wih. Oke. Untuk bagian sini kita kencangkan dulu agar tidak berubah-ubah terus dari titiknya. Atau pemasangan topnya. Kok kuwi ya, Di? Sudah kencang, sudah kencang, sudah kencang, sudah kencang. Untuk di bagian depan sudah selesai. Dari komponen-komponen timing chain bisa kita lanjutkan untuk pemasangan cover.
Untuk pemasangannya tinggal memperhatikan di bagian nok pompa oli saja. Sekalian setarane pensioner barang kan gabung dari siji baute. Sentuhan gini ya, Neng. Nah. Alhamdulillah untuk di bagian depan sudah selesai. Dari mesin ini akan kita posisikan dari roda gila di bawah, nanti kita lanjutkan untuk pemasangan baut di bagian dalam sini yang Pak Toto sebutkan di atas yang sebelumnya, mengaitkan dari kalter yang berbahan aluminium dengan cover di bagian timing chain. Kisah barang saya. Siji loro langsung ngadeg. Dikai anu, gandel gini. Sebelum memasang kalter, dari Pak Toto akan memasang baut di sebelah sini terlebih dahulu. Kemudian saringan kasar oli, Pak Toto sarankan juga menambahkan lem agar terdapat rapat, meskipun dari baut terdapat kencang, tapi kalau tidak rapat ya sama saja lap-lap. Per paket ditaleni rapi ya, Mas.
setelah pemasangan dari cutter, mungkin dari pemasangan komponen-komponen pelengkap dari mesin seperti kompresor AC, dinamo alternator, nanti bisa dilanjutkan untuk pemasangan cover deck lap atau tutup di bagian atas dari keled, kemudian dari manifold in atau X juga bisa kita pasang, juga dari pangkon-pangkon mesin atau engine mounting. Pak Toto tak leren udut sih. Alhamdulillah setengah hari sudah seperti ini dari keadaan rakitan kita. Wes, tak cukupin. Alhamdulillah dari perakitan mesin di bagian bawah atau secara di bawah ini sudah mendekati selesai.
Di sini dari Pak Toto mencukupkan untuk video dari perakitan jenis mesin Innova bensin 2.0. Semoga apa yang Pak Toto bagikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Insya Allah nanti di akhir video dari Pak Toto akan bagikan seperti apa nyalanya dari mesin Innova yang baru kita rakit ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita DMC Purwodadi di tema-tema yang lain. Saya. Ya, coba di starter. Dicek kontrolnya nyala kabeh burung. Nyala kabeh. Peng telung on tenise terus off neh tenise ngono. Ya. Oh, pateni sik. Tenise. Aja kesusu, rasa kesusu. Soalnya bensin ki butuh tekanan. On. Kan kesusu wis, kandhane rasa kesusu kok. Pateni sik. Iki gak kayak motor Platina. On. Ya, starter. Alhamdulillah. Dari mesin kontrol oli langsung mati ya. Alhamdulillah dari mesin sudah bisa hidup kembali. Di sini dari para pemirsa mungkin menangkap dari suara mesin ini terdapat kasar ada tek-tek seperti itu memang di jenis mobil Innova bensin. Karena dari celah klep ini akan diatur secara otomatis menggunakan adjuster valve. Jadi menggunakan tekanan oli dari celah klepnya. Nanti kalau dari oli ini sudah terisi di bagian adjuster valve dari mesin ini akan terdapat halus secara otomatis. Sambil kita hidupkan dari mesin, dari proses rayonnya akan kita awasi mungkin ada kebocoran oli, kebocoran air atau kebocoran yang lain. Sampai saat ini masih aman, belum ada kebocoran yang terdeteksi. Sak enjine ya mati ya. Ini kabel ampere ki jek nek tutupe apa ora ya? Kayak neng. Hah? Ono, abang-abang, iku dipasang pisan.
Udah ngetan. Dasar ngetan. Keduren. Keduren, Mas. Dan alhamdulillah sepertinya dari suara mesin sudah hilang untuk suara tek-teknya. Memang proses menaikkan oli di bagian penyeta telah kelep ini menunggu proses. Coba pateni mesinnya, Din. Urip kene.